Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya di kelas 2. Kalau di kelas 1 kemarin, kita belajar spreadsheet ya, aplikasi pengolahan angka, dan kita biasa di labor dengan menggunakan komputer atau laptop. Tetapi untuk kelas 2 ini, em, kita ganti mata pelajaran, dan tentunya lebih tinggi lagi levelnya. Nah, untuk mata pelajaran Ibu ini, landasannya adalah landasan terbesar untuk menguasai mata pelajaran ini adalah untuk memulai mata pelajaran ini adalah akuntansi dasar. Semoga akuntansi dasarnya masih ingat ya, nggak ditinggal juga di kelas 1. Oke, semoga tetap semangat dan tetap konsentrasi dalam memulai pembelajaran. Jangan lupa mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mata pelajaran Ibu di kelas 2 ini itu praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, ya. Jadi di kelas 2 sama di kelas 3 nanti dua mata pelajaran ini akan bertemu dengan Ibu. Jadi mohon dipahami di kelas 2 ini karena basicnya juga untuk melanjut atau dasarnya juga untuk lanjut ke kelas 3 agar tetap paham di kelas 3 nanti. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan memahami konsep dasar akuntansi pemerintah daerah. Karena kan ini mata pelajarannya masih baru nih, berarti kan perlu ada perkenalan terlebih dahulu. Ini apa sih akuntansi pemerintah ini apa sih? Ya kan? Nah, ini dia kompetensi dasar yang harus dikuasai di KD kali ini atau di beberapa pertemuan ke depan, yaitu memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah untuk KD pengetahuannya ya, dan ini untuk KD keterampilannya, mengidentifikasi pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Artinya nanti kita akan ada latihan-latihan, pengerjaan soal, layaknya akuntansi dasar di kelas 1. Terus, ini dia, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ini adalah 9 poin yang mesti kalian kuasai terkait dengan materi ini. Mulai dari mendefinisikan sektor publik, menjelaskan persamaan sektor publik dan sektor swasta, menjelaskan perbedaan sektor publik dan sektor swasta, menjelaskan komponen lingkungan sektor publik, definisi dan pengertian umumnya, menjelaskan prinsip akuntansi pemerintah, terus tujuan laporan keuangan pemerintah, peranan laporan keuangan pemerintah, serta sistem pembukuan berpasangan dan tentu juga tunggal ya. Nah, ini dia pengenalan akuntansi pemerintah daerah. Sebelum kita mulai, Ibu mau review sedikit terkait dengan akuntansi yang telah dipelajari di akuntansi dasar ya kan. Di akuntansi dasar itu kan udah mengenal 3 perusahaan ya, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Nah, akuntansi pemerintah ini atau pemerintah daerah ini itu berbeda pencatatannya atau akuntansinya dengan ketiga-tiga perusahaan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau perusahaan jasa itu badan usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa, ya, pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Nah, perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan produk atau barang yang kasat mata. Contohnya, kayak bengkel ya kan, terus kayak bank, terus salon kecantikan, perusahaan asuransi, perusahaan travel, ataupun akuntan. Terus, perusahaan yang ketiga yaitu perusahaan dagang. Ya kan? Yang kedua itu perusahaan dagang. Yang perusahaan dagang itu badan usaha yang kegiatannya membeli barang ya kan, menyimpan sementara tanpa mengubah bentuk dan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan harapan mendapatkan laba sebesar selisih antara harga jual dan harga pokok. Ya kan? Jadi artinya perusahaan dagang ini dia tidak memproduksi barang sendiri. Dia hanya menjual produk ke pelanggan tanpa mengubah bentuk. Nah, contohnya seperti
supermarket, ya kan, terdekat sama kita yaitu supermarket Mandiri atau swalayan Mandiri, kemudian Alfamart, Indomaret. Nah, itu kan salah satu bentuknya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu perusahaan manufaktur, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku. Nah, kalau yang jasa tadi berupa pelayanan, dagang, membeli, kemudian menjual tanpa mengubah bentuk. Nah, kalau perusahaan manufaktur ini, dia mengolah bahan baku menjadi produk jadi agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Nah, perusahaan ini mengolah input dasar menjadi bahan baku atau bahan mentah ya, menjadi bahan baku yang akan dijual kepada masing-masing pelanggan. Contoh terdekat dengan kita yaitu PT RAPP ya, mengolah bahan bakunya yaitu berupa kayu menjadi kertas gitu. Itu yang terdekat dengan tempat kita sekarang ya kan, di daerah kita sekarang itu yang contoh perusahaan manufaktur. Oke, Ibu lanjut. Nah, kita mulai dengan organisasi sektor publik. Nah, ini pengertian organisasi sektor publik menurut Indra Bastian ya, menurut ahli, itu mekanisme teknik dan analis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Artinya sektor publik itu gimana? Ya pemerintah punya gitu, ya kan? Nah, lanjut. Nah, informasi ekonomi sektor publik itu berguna untuk alokasi sumber daya ekonomi, pelayanan publik, kinerja organisasi sektor publik, penilaian kemampuan likuiditas. Jadi artinya informasi itu berguna untuk kehidupan kita. Artinya kehidupan kita dalam pemerintahan atau dalam negara. Kita sebagai rakyat, jadi kayak alokasi sumber daya ekonomi itu penting bagi kita agar pemerintah bisa mengalokasikan atau bisa untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menjalankan pemerintahan agar negaranya bisa maju ke depannya. Memberikan pelayanan gitu kan. Kita pernah merasakan kayak pelayanan di bank ya. Nah, itu salah satu informasi ekonomi sektor publik itu gunanya. Seperti kayak kita mengurus beberapa kayak ke kantor pajak dan kita merasakan pelayanan yang prima. Nah, itu salah satu manfaatnya. Terus distribusi pendapatan dan stabilitas. Artinya ketika satu daerah mendapatkan pendapatan lebih besar, sedangkan ada daerah lain yang pendapatannya lebih kurang, nah itu otomatis akan ada pembagian atau penyaluran pendapatan yang stabil. Nah, terus pemerintah daerah, kita masuk ya ke pemerintah daerah. Kalau tadi organisasi sektor publik, baru kita mengecil lagi ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah, berarti urusan pemerintah pusat yang besar itu oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan RI sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tahun 1945. Nah, terus yang dimaksud di sini pemerintah daerah adalah gubernur, mulai dari berarti provinsi ya. Mulai dari gubernur yang berlokasi di ibu kota provinsi, kemudian bupati di ibu kota kabupaten, kota atau wali kota ya, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Ya, berarti ini semua adalah orang-orang yang berada di pemerintah daerah dan orang-orang inilah yang sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Nah, kalau untuk perangkat daerah sendiri itu terdiri dari beberapa satuan perangkat daerah atau biasa kita kenal dengan SKPD, ya kan? Kita singkat nanti itu, jadi jangan ragu nanti ketika Ibu ngomong SKPD, 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 SKPD. Berarti SKPD itu adalah satuan kerja perangkat daerah yang berbentuk sekretariat atau sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, dinas, badan, dan kantor.
Ingat, ini adalah milik pemerintah. Nah, SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau kita kenal dengan SKPD tadi, atau Satker. Itu sama aja istilahnya ya. Nah, SKPD itu adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, dan wali kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Ya, jadi tanggung jawabnya nanti adalah kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, di jenis SKPD apa aja? Nah, itu dia tadi sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, satuan polisi pamong praja yang sesuai dengan daerah. Nah, ini lagi istilahnya pejabat pengelola keuangan daerah atau kita kenal dengan PPKD. Nah, ini pembagiannya. Kalau tadi kan pelaksananya ya SKPD ya. Nah, ini kepala-kepalanya nih kalau yang PPKD. Yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah atau SKPKD, dan biasa kita kenal dengan bendahara umum daerah atau BUD ya. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Satuan Kerja. Kalau tadi kan SKPD-nya aja. Kalau ini kan langsung kepalanya. Terus pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penata usahaan keuangan PPKD, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Terus kita lanjut lagi. Nah, setiap pengguna anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Ayo, entitas akuntansi sama entitas pelaporan apa sih? Baru dikenal kan? Kalau dulu kan nggak ada ya di akuntansi dasar. Nah, di sini next ya, Ibu lanjut. Itu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Ini dia. Entitas akuntansi itu satuan kerja yang merupakan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan untuk digabungkan kepada entitas pelaporan. Nah, contohnya yaitu SKPD dan PPKD. Jadi artinya entitas akuntansi ini itu pengguna anggaran, orang yang umumnya ada diberikan uang ya dari pusat atau dari pemerintah daerah, kemudian anggaran tersebut digunakan dan dia harus berkewajiban menyelenggarakan akuntansi atau menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya, kemudian menyajikan laporan. Nah, gitu. Jadi, nah kalau untuk entitas pelaporan gimana? Kalau entitas pelaporan itu unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau kumpulan ya entitas akuntansi yang merupakan ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Nah, artinya laporan entitas pelaporan itu merupakan kumpulan dari entitas akuntansi. Sedangkan entitas akuntansi sendiri itu adalah pemerintah daerah. Maaf, akuntansi pelaporan sendiri adalah pemerintah daerah. Jadi kumpulan laporan-laporan atau kumpulan dari beberapa SKP dan PPKD itu merupakan entitas pelaporan. Kita lanjut lagi. Nah, struktur home office and branch office. Pasti bingung ya, ini apa ya? Nah, ini adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara ya kan kantor pusat atau home office dengan PPKD, pemerintah daerah ya sebagai kantor pusat atau home office, sedangkan PPKD sebagai kantor cabang atau branch office ya. Nah, artinya kayak seperti tadi ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Jadi ini adalah hubungan antara keduanya. Konsekuensinya transaksi antara PPKD ya kan dan SKPD. Kalau tadi kan kita kenal ada SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dengan PPKD itu kita kenal, itu transaksi antara kedua ini, PPKD dan SKPD, itu dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu akun RK PPKD yang merupakan akun entitas di SKPD. Berarti ada keterkaitan nih. RK itu kan rekening ya, rekening PPKD yang merupakan akun ekuitas di SKPD dan akun RK SKPD yang merupakan akun aset di PPKD. Nah, coba analisa nih. Kalau di SKPD, dia punya akun RKPPKD yang dinyatakan sebagai ekuitas. Dan di PPKD ada akun RK SKPD yang merupakan aset. Berarti kan ada hubungan ya, gitu. Jadi artinya antara kantor pusat dengan kantor cabang itu mempunyai hubungan yang kita kenal dengan home office and brand office atau HOBO. Ya, dan hubungannya gimana? Nah, di kedua akun inilah hubungan mereka berdua tergambar. Dan akun resiprokal itu merupakan akun real. Masih ingat kan ya, akun real itu apa aja? Jangan dilupain konsep dasar di akuntansi dasarnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini dia struktur akuntansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah. Dan ini gambarannya ya. Pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten atau kota sebagai head office, kemudian langsung ke SKPD sebagai branch office. Nah, dari SKPD ke UPTD atau unit pelayanan teknis daerah. Nah, bagaimana dengan akuntansi SKPD konsolidasi? Nah, akuntansi SKPD ini, konsolidasi ini artinya akuntansi SKPD terdiri atas beberapa entitas-entitas akuntansi, kemudian disebut dengan akuntansi SKPKD atau konsolidasinya. Ya, hubungannya. Kita lanjut. Nah, gimana sih ruang lingkup keuangan negara? Nah, ini dia ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah APBN ya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yaitu APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi pemerintah daerah. Ingat konsepnya APB, Anggaran Pendapatan Belanja. Jadi ini adalah intinya. Nah, walaupun di situ dijelaskan ada pendapatan belanja doang, tapi akan ada akun-akun berikutnya yang akan kita bahas dalam akuntansi pemerintah daerah. Kan nggak mungkin ya kita hanya ngebahas pendapatan sama belanja aja. Terus asetnya gimana sih? Terus yang lain-lainnya gimana sih? Nah, don't worry, cuman yang perlu dikaji di sini adalah terkait dengan pendapatan dan belanja. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Nah, oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintah sangatlah penting. Nah, siklus pengelolaan keuangan daerah itu kita mulai dari perencanaan fundamental yang menjadi tanggung jawab legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, ya kan? Terus setelah itu perencanaan perencanaan operasional. Yang selanjutnya, eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang didukung oleh rencana kerja atau renja. Kalau Kalau yang ketiga, fase yang ketiga ya, siklus yang ketiga itu penganggaran. Nah, dalam penganggaran ini itu dokumen perencanaan, dokumen berupa dokumen perencanaan dan merupakan acuan fase ketiga yaitu penganggaran. Yang keempat itu pelaksanaan anggaran dan pengukuran. Ya, pada fase ini akuntansi keuangan daerah memainkan perannya, yaitu melaksanakan anggaran gitu kan, kemudian melakukan pengukuran. Dan yang terakhir itu pelaporan dan umpan balik. Dari tahap pelaporan ini akan dihasilkan beberapa laporan keuangan seperti LRA dan laporan keuangan lainnya yang rata-rata udah dikenal saat di akuntansi dasar ya. Ini. Nah,
Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung kalau tadi pemerintah daerah ya, kalau sekarang akuntansi pemerintah daerah. Nah, apa sih itu? Nah, merupakan proses pengidentifikasian. Langsung kita gabungkan ya antara akuntansi dengan pemerintah daerah, kita gabungkan. Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah, yaitu berupa kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal, entitas pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi memerlukan. Nah, dulu kan udah pernah belajar ya, pihak-pihak eksternal itu apa sih? Pihak-pihak internal itu apa sih yang sebagai pengguna uh, informasi akuntansi atau pengambilan keputusan gitu kan? Nah, kali ini pihak-pihak eksternal pemerintah dengan akuntansi biasa itu beda. Ini semua. Nah, inilah yang menjadi pihak-pihak eksternal atau orang-orang yang membutuhkan, pihak-pihak dari luar yang membutuhkan laporan atau informasi akuntansi dari pemerintah daerah. Nah, kita masuk ke basis akuntansi pemerintah daerah. Nah, basis akuntansi pemerintah daerah ini ada dua, atau basis akuntansi itu kita kenal ada dua ya. Yang pertama basis kas atau cash basis, itu merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Nah, basis kas digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan laporan realisasi anggaran. Jadi dalam artian, kalau uangnya nggak keluar, kalau uangnya nggak masuk, nggak dicatat. Kalau menurut basis kas atau cash basis ini. Nah, kalau basis accrual gimana? Nah, kalau accrual basis ini yang biasa pernah kalian lakukan di akuntansi dasar. Nah, kalau basis ini itu merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Nah, artinya gini, walaupun kasnya belum masuk, tapi kalau sudah ada peristiwa akuntansinya atau peristiwa yang terjadi yang terkait dengan transaksi, itu udah bisa diakui gitu. Misalnya eh, apa namanya? Pekerjaan sudah diselesaikan tetapi belum dibayar. Ya kan, belum diserahkan uang dari pelanggan kan gitu. Apakahnya uangnya sudah terima? Belum. Kalau menurut basis kas, itu nggak perlu dicatat peristiwa akuntansinya. Tetapi menurut basis accrual atau accrual basis itu perlu dicatat, di mana akan muncul piutang dengan pendapatan gitu. Paham ya? Perbedaan antara basis kas dan cash basis. Atau misalnya gini, kalau perusahaan umpamanya pemerintah mau beli gini, dibeli peralatan kantor, ya kan, dibeli peralatan kantor secara kredit. Nah, kalau menurut basis kas itu nggak dicatat. Kenapa demikian? Karena kan duitnya belum keluar gitu. Tapi kalau basis accrual itu perlu dicatat. Nah, gimana apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya adalah ke peralatan, terus ke utang ya. Nah, gitu. Tapi kalau basis kas nggak perlu catat. Kenapa? Yang dicatat itu ketika uang udah dapet, uang mau dikeluarkan. Paham ya perbedaannya? Ya. Nah, kalau untuk basis accrual ini itu transaksinya berhubungan dengan laporan operasional LO dan neraca. Kalau cash basis tadi LRA, kalau ini LO dan neraca. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Kalau untuk pemerintah daerah, dia menggunakan kedua basis ini. Basis kas atau cash basis dan accrual basis. Nah, karena menganut dua basis pencatatan,
Maka untuk transaksi tertentu terkait dengan pendapatan LRA dan belanja LRA dicatat dalam 2 jurnal, yaitu jurnal LRA dan jurnal LO. Kalau dulu kita belajar di akuntansi dasar, kita hanya mencatat dalam satu jurnal ya, yaitu jurnal umum biasa. Tapi kalau khusus untuk akuntansi pemerintah daerah, itu ketika pencatatan pertama setelah ada transaksi, kemudian kita analisis transaksi, itu dicatat ke dalam 2 jurnal. Oke, jadi dasarnya dulu adalah pencatatan transaksi akuntansi yang di akuntansi pemerintah daerah itu kita tuangkan dalam jurnal LRA dan jurnal LO. Kenapa demikian? Karena akuntansi pemerintah daerah itu menggunakan 2 basis pencatatan yaitu LRA dan LO. Gimana sih Bu cara pencatatannya? Tunggu dulu. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini saja dulu. Oke? Silakan dipahami semua slide atau penjelasan dari Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Dan jangan lupa untuk membaca kontrak pembelajaran juga ya. Dan dikunyah-kunyah sedikit ini materi yang Ibu sampaikan. Dan jangan dilupain untuk pertemuan berikutnya dan silakan di-download juga. Oke, terima kasih. Tetap semangat pembelajaran daringnya dan sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.